Terus selamat datang kembali. Kali ini kita pelajari kerangka NKRI. Tujuan belajar pada hari ini kita adalah yang pertama, mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara Republik Kesatuan Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikat atau serikat. Keinginan untuk bersatu tampak pada beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa, seperti munculnya organisasi Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga NKRI. Pahlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik, juga muncul beberapa organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Dalam perkembangan selanjutnya, diadakan Kongres 1, 30 April sampai 2 Mei 1926 bersama antarorganisasi pemuda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Penduduk Jepang semakin menyadari golongan muda untuk merdeka secepatnya, tanpa campur tangan Jepang. Hal tersebut benar-benar terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Di sini ada surat, yaitu adalah dari surat proklamasi. Baik kita baca bersama-sama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembedaan kuasa dan lain-lainnya diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi dituliskan ini itu masih menggunakan ejaan lama. Ya seperti D Jakarta, saya kan Jakarta, tapi dia pakai D Jakarta. Bolan ini sebenarnya bulan, tapi bolan dan tahun ini juga beda. Karena masih menggunakan huruf atau bacaan yang berbeda dengan zaman sekarang. Proklamasi 12 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Muhammad Yamin adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintahan daerah dalam sidang BPUPK 29 Mei 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, diterapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerah masing-masing. Di sini ada foto Garuda Pancasila bersama sila-silanya ya. Ada pemahaman dan pemahaman fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Sejatinya dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, ada sikap yang perlu dihindari yaitu soal etnosentrisme. Sikap etnosentrisme pasti menimbulkan konflik dalam masyarakat. Berbagai kasus dan isu mengenai SARA sangat berpotensi menimbulkan pertentangan dan perbedaan. Oke, sekian terima kasih. Eh,
sudah menonton video ini dan selamat belajar ya teman-teman.